Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Surya Pamungkas dari KPI 5 Jurnalistik dengan NIM 201211166. Adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Matkul Islam Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Muhammad Fahmi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses awal masuknya Islam di Jawa, kondisi Islam di Jawa per hari ini, dan juga yang akan dihadapi Islam di Jawa di kemudian hari. Agama Islam sendiri masuk di Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad 13 Masehi. Pusat-pusat penyebaran agama Islam adalah daerah Gresik dan Surabaya. Kesimpulan tersebut berangkat dari banyak ditemukannya makam-makam Islam tertua di daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah makam Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi, dan juga makam Malik Ibrahim yang meninggal pada 12 Rabiul Awal 822 atau tahun 1419. Secara arkeologis, makam Fatimah yang terletak di Desa Lerang 12 km dari sebelah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Nusantara yang tampaknya berhubungan dengan kisah migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Pulau Jawa pada abad 10 Masehi. Sebelum Islam masuk dan berkembang, kerajaan terakhir yang besar pengaruhnya adalah kerajaan Majapahit yang saat itu masih menguasai daerah Jawa. Pada saat kerajaan tersebut mencapai puncaknya, telah banyak orang-orang yang beragama Islam. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara orang-orang Islam yang melakukan pelayaran dan perdagangan di bandar-bandar pantai utara yang menjadi wilayah Majapahit pada saat itu. Persebaran Islam di Jawa dipelopori oleh Wali Songo. Meskipun terdapat banyak penyebar Islam, namun para wali itulah yang dianggap penting dan juga mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap perkembangan Islam di Jawa. Para wali masing-masing memiliki wilayah persebarannya masing-masing. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai wali yang pertama memasuki Islam di Jawa, sehingga atas jasanya banyak penduduk yang awalnya beragama Hindu, Buddha sudah mulai masuk ke agama Islam. Dalam beberapa sumber sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Majapahit melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada di daerah pesisir Pulau Gujarat, India, Persia, Arab, dan Tiongkok yang menetap di sana. Sejak agama Islam mulai masuk di Majapahit, pengaruhnya kian terasa hingga agama Siwa dan juga Buddha yang saat itu masih kuat sudah mulai terdesak. Namun proses ini berjalan cukup lama ya, karena mayoritas masyarakat Majapahit pada saat itu beragama Hindu dan juga Buddha. Orang-orang Gujarat dan Persia dia sebagai orang-orang asing yang dihormati karena status ilmunya dan juga ekonominya yang berhasil membuat jaringan perdagangan sampai ke Jawa pada saat itu, tidaklah sukar untuk mendapatkan perempuan dari kalangan terpandang sebagai istri oleh putri pangeran-pangeran yang saat itu melepaskan diri dari Majapahit. Pangeran-pangeran ini merasa bangga bahwa salah satu menantunya adalah pedagang asing yang telah menjadi istrinya. Interaksi dengan keluarga tidak hanya sampai situ saja. Menantu juga berusaha mengajak mertuanya ke jalan yang menurutnya paling benar. Lama-lama Islam menyebar di kalangan petinggi Jawa, dan sebagai petinggi tidak ada kesulitan untuk menyampaikan Islam di kalangan rakyatnya. Para bupati dan juga pangeran pesisir utara seolah-olah menemui momentum untuk memisahkan diri dari rajanya yang beragama Hindu. Islam memang menarik. Islam merupakan alternatif terhadap keseluruhan pandangan dunia di Hindu.
Islam membawa manusia berhadapan langsung dengan Allah tanpa perlu perantara atau ritual yang merepotkan. Islam mempunyai suatu ajaran kesamaan yang efektif dan menempuh untuk mencairkan tatanan hierarki masyarakat Majapahit pada saat itu. Setelah berkembang di Majapahit, berlangsung sejalan dengan proses transformasi agama tersebut, baik sebagai doktrin atau unsur-unsur budaya masyarakat muslim. Proses ini melalui berbagai alur kedatangan tentang waktu dan juga rangkaian proses sosialisasi di wilayah-wilayah yang menjadi sistem penyebarannya. Di Indonesia sendiri, fenomena tersebut bisa dilihat misalnya di sebaran angka-angka tahun dan juga bukti-bukti tertua kehadiran orang-orang Islam pada saat itu. Misalnya di lereng Gresik tadi, di Barus Sumatera Utara, di Pasai Aceh, di Troloyo Mojokerto, dan juga di daerah-daerah Jawa lain seperti Cirebon, Banten, terus di Surabaya tadi. Melihat adanya variasi waktu berlangsungnya proses sosialisasi Islam tersebut, bisa dikatakan bahwa penyebaran dan sosialisasi Islam di Nusantara melalui peristiwa prosesual yang tidak sama di masing-masing wilayah tersebut. Artinya setiap daerah yang ada di Jawa itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, mempunyai budayanya masing-masing, yang nantinya Islam mulai masuk di daerah tersebut. Gitu untuk proses awal masuknya Islam di budaya Jawa. Untuk kondisi Islam hari ini di Jawa, yaitu sudah mulai banyaknya pondok-pondok pesantren yang mulai diminati oleh orang-orang tua di sekitar Pulau Jawa terkhususnya. Jadi orang tua di Jawa sendiri sudah mulai menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Itu sebuah bentuk kepercayaan bahwa Islam sebagai agama yang sudah mulai banyak di Pulau Jawa. Jadi dengan adanya pondok pesantren tersebut yang lahir dari sejarah proses masuknya Islam di Jawa tadi, itu merupakan bukti bahwa dulu sebelum adanya pondok pesantren, agama Hindu-Buddha menjadi awal dari agama yang ada di Jawa. Lalu Islam mulai masuk, dan juga dengan pendakwah tadi, Wali Songo itu, yang mulai munculnya pondok-pondok pesantren yang sampai hari ini masih konsisten diminati oleh orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren tersebut. Untuk Islam di Jawa akan masa yang akan datang, ketika berbicara Islam yang akan datang dan juga akulturasi asimilasi dengan budaya Jawa, banyak sekali yang menjadi pertukaran dan juga percampuran antara Islam dan juga budaya Jawa. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia yang sekaligus orang Jawa, sudah sepatutnya kita harus melestarikan apa yang telah ditinggalkan dulu. Maka dari itu cukup dari saya. Lebih katanya saya lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.